Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tahun Tianji diikuti oleh tahun Yuanjun. Saat itu bulan November, dan orbit planet asal bertepatan dengan bintang Yuanjun. Sang pangeran kegelapan diam-diam menerangi bintang Yuanjun. Sebelum Ning Changjiu sempat membunuh sang suci pedang, Yuanjun diam-diam muncul dari jurang luas yang terbentuk oleh runtuhnya Huang kuno, menghalangi jalan mereka. Gas yang kaya menyembur dari jurang bagaikan air mancur, dan kerak di bawahnya terus menggembung dan terkoyak. Kini, mereka tidak merasa seperti berada di bawah tanah, melainkan berdiri di atas pulau yang dipenuhi awan di langit. Ning Changjiu menatap Yuanjun dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Yuanjun perlahan berubah dari wujud kambingnya menjadi manusia. Ia menumbuhkan janggut panjang, masih bertanduk coklat tua, dan bersandar pada tongkat kayu, tampak seperti iblis tua yang baik hati dan lembut. Dalam mitologi, Yuanjun adalah dewa yang baik hati dan lembut. Kesetiaan Zhu kepada sang pangeran kegelapan mungkin dijelaskan sebagai tanda ambisi, tetapi pemberontakan Yuanjun tetap menjadi misteri. Kini, misteri itu tampaknya telah terpecahkan. Yuanjun menatap Ning Changjiu, tetapi tidak menjelaskan secara langsung. Ia malah bertanya, masing-masing dari 4 lantai Middle Earth menyimpan sejarah 1000 tahun, totalnya 4000 tahun. Bahkan jika dihitung dari eramu, itu hanya sedikit lebih dari 5000 tahun. Tahukah kau kemana perginya sejarah sebelum itu? Alis Ning Changjiu berkerut, pikirannya terasa sakit. Logika ingatannya runtuh oleh kata-kata Yuanjun, dan ingatannya yang sudah tidak lengkap tentang Di Jun menjadi semakin kabur. Aku tidak ingat apapun sebelum itu, kata Ning Changjiu. Yuanjun mengangguk, kau tidak bisa mengingatnya, karena sejarah manusia sebelum itu kosong. Sejarah 4 atau 5000 tahun yang lalu tidak kabur, itu sama sekali tidak ada. Bagi planet ini, kau hanyalah peradaban yang muncul begitu saja. Dalam hatinya, Liu Xiwan memperingatkan, dia mungkin menipu kita. Para dewa adalah musuh kita. Jangan biarkan beberapa patah kata mengalihkan perhatianmu. Ya, Ning Changjiu memejamkan mata, pikirannya kembali tenang. Ia mencengkeram pedangnya erat-erat, menatap Yuanjun, lalu melanjutkan, jadi, apa penjelasanmu? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan kepada kami? Yuanjun menjawab, saat itu, puisi jahat jatuh dari langit, mengusirku, lalu menciptakanmu. Langit berbintang di dekat sini tertutup oleh Pangeran Kegelapan. Kalau tidak, kau akan bisa melihat bintang-bintang Tianzang, Zulong, dan Xuanze, serta wilayah bintang mati yang melayang di luar galaksi ini. Kalian para dewa dan makhluk abadi semuanya berasal dari wilayah bintang mati. Kalian, dan nama kalian, semuanya berasal dari peradaban yang hancur 1,5 miliar tahun yang lalu ketika galaksi keluar jalur. Kata-kata Yuanjun bergema di jurang kuno, dan energi spiritual yang masih kasar menyembur keluar seperti lava cair. Wenzu, dalam wujud mudanya, merobek kulitnya dan perlahan merangkak keluar, menggenggam pedang hitam, kulitnya masih berlumuran darah. 15 miliar tahun yang lalu. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, bahkan kultivator terkuat pun tak dapat mengukur waktu seperti itu. Yuanjun mengangguk dan berkata, memang, galaksi ini telah melewati zaman yang tak terhitung jumlahnya dan telah sepenuhnya berubah. Permukaan bintang ini juga dilapisi oleh lapisan batu. Setelah disaring oleh lapisan batu, gas-gas primordial ini dapat menjadi energi spiritual yang memasok kultivasi. Di masa lalu, dewa dan kultivasi hanya ada dalam imajinasi. Kata-kata Yuanjun begitu mengejutkan sehingga Ning Changjiu tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Namun, pikirannya berpacu, dan ia dengan cepat menemukan titik-titik yang mencurigakan dan bertanya. Bagaimana kau tahu semua ini? Secara logis, kalian para dewa primordial tidak mungkin ada selama ini. Dalam 15 miliar tahun, informasi yang kalian tinggalkan pasti telah lenyap sejak lama, kan? Yuanjun tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, aku mendapatkan informasi ini dari Pangeran Kegelapan. Pangeran Kegelapan. Ning Changjiu terkejut. Bagaimana mungkin ia tahu? Yuanjun menjawab, karena Pangeran Kegelapan adalah roh dari bintang mati. Ning Changjiu berseru, bintang yang mana? Yuanjun menjawab perlahan, 15 miliar tahun yang lalu, di antara Tianzang dan Zulong, terdapat sebuah bintang bernama Bumi, yang dulunya memiliki peradaban yang gemilang. Bibir Ning Changjiu terkatup rapat saat kisah peradaban yang begitu kuno hingga tak dapat dilacak kembali terbentang di hadapannya. Di kerajaan ilahi gagak emas, kata-kata Yuanjun juga sampai ke telinga Lu Jiajia dan Siming. Mendengar kisah-kisah kuno ini, emosi mereka bergejolak antara kaget dan bingung, tetapi mereka segera menghunus pedang dan menenangkan pikiran. Bahkan masa lalu yang paling aneh pun telah menjadi sejarah, dan musuh sudah ada di hadapan mereka. Ning Changjiu bertanya, maksudmu kita adalah kelanjutan dari sebuah peradaban di sebuah bintang bernama Bumi?
Yuan Jun mengangguk, jika informasi yang diberikan oleh Pangeran Kegelapan itu benar, maka memang begitulah adanya. Ning Changjiu bertanya, mengapa benih-benih peradaban tetap bertahan meskipun bintang itu telah hancur? Yuan Jun menjawab, karena peradaban itu cemerlang dan kuat. Banyak anggotanya pergi sebelum kehancuran, dan mereka menyimpan banyak informasi. Jika suatu hari kau bisa menginjakkan kaki di wilayah bintang mati dan melihat bintang layu di pusatnya, mungkin kau masih bisa melihat jejak masa lalu itu. Wilayah bintang mati. Ning Changjiu teringat badai petir yang melanda kota Kekaisaran Zhao. Dirinya di masa lalu telah memberitahunya, seolah dalam mimpi, bahwa mereka semua adalah bintang di langit, yang sebagian besar telah padam. Mereka perlu memancarkan cahaya dan panas untuk menyalakan kembali bintang itu. Apakah itu rumah asli mereka? Ning Changjiu merasakan perubahan yang mendalam. Mereka telah lama mati, dan kelahiran kembali mereka hanya mungkin karena wilayah bintang mati telah berdiri sendiri di luar galaksi ini, mengawasi mereka selama 1,5 miliar tahun. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Tanya Ning Changjiu. Yuan Jun berkata, karena aku tidak menganggapmu musuhku. Planet ini mungkin dihuni oleh dewa, iblis, atau manusia kuno, aku tidak peduli. Aku hanya ingin mengusir puisi jahat. Ning Changjiu bertanya, kenapa aku harus membantumu? Yuan Jun menjawab, karena mengusir puisi jahat adalah satu-satunya cara untuk mencegah kedatangan Pangeran Kegelapan dan kemunculan matahari hitam. Yuan Jun menatap tajam ke mata Ning Changjiu dan melanjutkan, puisi jahat adalah benih peradaban manusiamu, yang tersimpan di dalam wilayah bintang kematian. Pangeran Kegelapan adalah penjaganya, penjaga makam wilayah bintang kematian. Sekarang puisi jahat telah melarikan diri tanpa izin. Melindungi benih peradaban adalah perintah tertinggi yang terukir dalam kesadaran Pangeran Kegelapan, sementara kecerdasannya yang lain telah lama terhapus oleh waktu. Dengan kata lain, ia telah kehilangan kendali, menjadi roh pendendam yang menghantui alam semesta. Kita tidak dapat benar-benar berkomunikasi dengannya. Ia adalah roh yang keras kepala dan pendendam. Yang ia inginkan hanyalah merebut kembali puisi jahat dan membawanya kembali ke wilayah bintang kematian. Ia tidak peduli jika ia menghancurkan segalanya dalam prosesnya. Suara Yuan Jun bergema memekakkan telinga dalam energi spiritual yang melonjak. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh 6 dewa awal mula. Sekarang, dari 6 dewa awal mula, hanya dia dan Suzaku yang masih hidup. Ning Changjiu bertanya lagi, bagaimana dengan Changxi dan aku? Bukankah kita ada karena matahari dan bulan? Yuan Jun berkata, dulu bulan itu halus, tetapi baru mulai menjadi jelek dalam 1000 tahun terakhir. Kau tahu itu, kan? Ya, Ning Changjiu mengangguk. Ye Changong menjelaskan kepadanya bahwa lubang-lubang di tahanan bulan adalah akibat dari kerusakan akibat cangkoknya. Bulan kuno tidak seperti ini. Yuan Jun mengelus jenggot panjangnya, berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan, tapi itu tidak berbahaya, mereka semua adalah bintang yang mengorbit bintang induk. Ning Changjiu tidak lagi memikirkan makna mendalam dari kata-katanya. Ia kembali tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, puisi jahat adalah pemilik baru bintang ini. Jika diserahkan kepada Pangeran Kegelapan, separuh kehidupan di bintang ini akan hancur berantakan. Yuan Jun tidak menyembunyikannya dan mengangguk, sebelum itu, kita bisa menggunakan daftar surgawi sebagai pusat dan membersihkan penduduk sekitar hingga ke tepi Middle Earth. Ning Changjiu langsung menggelengkan kepalanya dan menyela, aku telah melihat pohon yang terhubung dengan kejahatan di daftar surgawi. Itu adalah sebuah pohon. Jika sebuah pohon berakar dalam di sebuah bintang tumbang, gempa bumi, tsunami, dan lava yang dihasilkan akan cukup untuk menghancurkan segalanya, apalagi pinggiran Middle Earth, bahkan ujung bumi pun akan rentan. Yuan Jun berkata, tapi kalian para kultivator adalah makhluk abadi. Kalian bisa menyelamatkan mereka. Sekalipun kita mundur selangkah, setidaknya kalian bisa bertahan hidup. Kalian adalah Dijun, dan dia adalah Changxi. Dalam mitologi umat manusia leluhur, kalian adalah dewa pertama. Sekarang kalian dapat mewujudkan legenda itu, membesarkan anak-anak di bintang baru, dan membuka lahan baru bagi peradaban. Kau punya kemampuan. Ning Changjiu mendengarkan kata-kata Yuan Jun dan tiba-tiba menyadari bahwa takdir telah merasakannya. Selama bencana iblis batiniah di kota Kekaisaran, demi menemukan iblis rubah putih yang tersembunyi, ia menusuk seluruh kota dengan pedangnya. Saat itu, iblis rubah putih berkata bahwa meskipun ilusi itu palsu, semua orang dalam ilusi itu percaya bahwa mereka masih hidup. Jika kau membunuh mereka, kau adalah iblis, iblis yang membunuh tanpa berkedip. Suatu hari nanti, ketika pilihan yang sebenarnya kembali dihadapkan padamu, kau akan menjadi iblis lagi. Raungan tajam rubah putih selama kesengsaraan iblis batiniah masih terngiang di telinganya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak akan pernah menjadi iblis. Ia menatap Yuan Jun dan berkata, mereka semua menganggapku dan tuanku sebagai percikan harapan. Jika apa yang disebut api harapan ini adalah api yang membakar semua orang menjadi abu, maka, betapa kecewanya mereka nanti.
Aku tidak memenuhi syarat untuk membuat pilihan bagi miliaran nyawa. Demikian pula, mereka bukanlah burung vermilion dan tidak akan terlahir kembali setelah api nirvana. Tanduk Yuan Jun bergerak sedikit, dan jubah panjangnya menari-nari ringan. Ia berdiri di tengah energi spiritual primordial yang tak berujung, bagaikan seorang abadi sejati yang berdiri di alam dewa. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yi, kau harus mengerti bahwa perbedaan antara kebaikan seorang suci dan belas kasihan seorang wanita seringkali hanya masalah pikiran. Menyerahkan puisi jahat adalah satu-satunya pilihan, betapapun kejamnya. Ini tetaplah gerhana bulan, dan kekuatan spiritual Dewa Chang'e melemah. Aku bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak, tetapi aku bersedia memberitahumu ini karena aku percaya kau akan membuat pilihan yang tepat. Ning Changjiu bertanya, mengapa kita tidak bisa bergabung untuk membunuh Pangeran Kegelapan? Yuan Jun tersenyum getir, alasannya sederhana. Dia terlalu kuat, lebih kuat dari gabungan kalian semua. Ning Changjiu tetap diam. Yuan Jun menatap pemuda ke Wenzu, yang menundukkan kepala di belakangnya, dan berkata, lihat, ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan Pangeran Kegelapan. Bahkan dengan sekuat tenaga, kau hampir tidak bisa membunuhnya. Kau mewakili hampir semua kekuatan di dunia, namun kau bahkan mungkin tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari Pangeran Kegelapan. Wenzu mendengarkan kata-kata mereka, terdiam, seolah sepenuhnya dikuasai oleh kehendak Pangeran Kegelapan. Namun saat ini, kata-kata Yuan Jun berpihak pada Pangeran Kegelapan, jadi Wenzu tidak ikut campur. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Tentu saja ia tahu fakta ini, tetapi ia masih dipenuhi keraguan. Pangeran Kegelapan, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Yuan Jun berkata, karena peradaban yang telah punah itu sudah begitu kuat sebelum kehancurannya. Pangeran Kegelapan, sebagai penjaga makam mereka, sebuah eksistensi yang tak terkalahkan, hanyalah puncak gunung es dari peradaban mereka. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu bertanya, tapi mereka tetap binasa. Yuan Jun berkata, sudah kubilang, mereka pergi begitu saja. Bumi tak layak huni, jadi mereka berkelana ke alam semesta yang luas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Mereka mungkin masih hidup, atau mungkin mereka telah binasa. Ning Changjiu bertanya, akankah mereka kembali? Yuan Jun berkata, begitu kau mencapai lautan bintang, tak ada jalan untuk kembali. Yuan Jun menghela napas dalam-dalam, dan kerak bumi yang rapuh di bawah kakinya terkoyak, sosok mereka jatuh bersama seluruh ruang. Yuan Jun mengulurkan tangannya, memegangnya di hadapannya seperti makhluk abadi yang membentuk segel. Energi spiritual di sekitarnya menyebar seperti awan dan ombak, memperlihatkan ruang yang lebih luas di bawahnya. Ning Changjiu melirik ke bawah, segerombolan kerangka putih besar menarik perhatiannya, menyebabkan pupil matanya mengecil. Itu adalah kerangka yang tak tertandingi, sangat besar dan luas, melampaui pegunungan terluas. Tulang-tulangnya, bukan putih bersih, bersinar dengan kilau metalik yang unik. Mereka menyerupai bilah baja yang menembus hamparan ruang yang luas, padat dan teratur. Tulang rusuk dan anggota tubuh pemiliknya dapat terlihat samar-samar. Jika masih hidup, betapa hebatnya ia akan meraung di seluruh dunia. Begitulah legenda, Gu Huang benar, kata Ning Changjiu, sambil menenangkan diri. Ya, kata Yuan Jun, menunjuk ke hamparan kerangka yang tak berujung. Ini adalah sisa-sisa Zulong. 15 miliar tahun yang lalu, planet tempat tinggalnya disebut Mars. Saat itu, Mars masih kecil, tetapi setelah perombakan galaksi, kini ia sebesar planet asal kita. Zulong adalah yang paling kuat di antara kita. Kami membagi kekuatan kami dengannya, berharap ia akan membunuh Pangeran Kegelapan. Inilah akhirnya, kata Yuan Jun, menunjuk tulang-tulang dewa yang terkubur jauh di bawah Gu Huang. Wenzu juga menatap kerangka dewa itu, wajahnya tanpa ekspresi. Dengan jentikan lengan bajunya, Yuan Jun menyapu energi spiritual di area tersebut, memperlihatkan kerangka Zulong yang ganas. Kepala naga yang angkuh itu setengah terkubur dalam di dinding batu, yang belum sepenuhnya runtuh. Tulang belakangnya yang seperti cambuk baja, yang tampaknya tak terhancurkan, dipenuhi celah-celah mencolok dan retakan fatal, bekas seseorang menabraknya. Betapapun agung dan mengerikannya, itu hanyalah ratapan dewa yang telah mati. Yuan Jun berkata, Zulong, yang kita andalkan kekuatannya, telah menghabiskan kekuatan hidupnya, hanya untuk menimbulkan luka kecil pada Pangeran Kegelapan, bahkan gagal menyentuh fondasinya. Ning Changjiu berkata, jika Pangeran Kegelapan bisa terluka, maka dia bisa dibunuh. Yuan Jun mencibir, kau mungkin cukup kuat di era ini, tetapi dibandingkan dengan Zhu Fu. 500 tahun yang lalu, Zulong 3.500 tahun yang lalu, atau kau 4.000 tahun yang lalu, kau jauh lebih rendah. Apa yang tidak bisa mereka lakukan, bagaimana kau bisa begitu yakin bisa melakukannya? Ini bukanlah jurang pemisah atau perbedaan yang bisa dijembatani oleh keberanian dan semangat. Di mata Pangeran Kegelapan, bahkan di masa keemasanmu, kau hanyalah seekor semut.
Kesedihan dan kemarahan Yuan Jun tampak bergejolak, dan suaranya bergema tanpa henti di seluruh angkasa. Mereka berada di dalam kerangka Zulong, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak lagi, menyelimuti mereka. Suara Yuan Jun terdengar lagi, dipenuhi keputusasaan, tidak ada cara lain. Membiarkanmu menghancurkan seluruh dunia dengan tanganmu sendiri memang keputusan yang sulit. Aku bisa memberimu waktu untuk berpikir dengan tenang. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, jadi aku juga berharap kau bisa mengesampingkan keraguanmu. Terlebih lagi, kehancuran dan kelahiran kembali makhluk hidup, menciptakan dunia baru dengan tanganmu sendiri, bukankah itu juga mengandung keindahan yang mendalam? Ning Changjiu berkata terus terang, semua orang mati, hanya yang abadi yang bertahan hidup. Aku tidak bisa menerima akhir seperti itu. Yuan Jun membalas, apakah kau punya cara untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan? Atau hanya keberanian belaka? Ning Changjiu menggenggam pedang perak itu erat-erat, pikirannya berpacu melewati kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kenangan akan tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di genangan darah memenuhi ingatannya. Ia menggertakkan gigi, berkata dengan lemah, kami telah mencari metode itu. Suara Yuan Jun dipenuhi kesedihan, jika kau tidak setuju, aku harus mengeluarkan lebih banyak energi di sini untuk membunuhmu. Pangeran Kegelapan, tak terkalahkan. Kewenzu muda, tenggelam dalam kekuatan kegelapan, membungkuk seperti boneka, pikirannya hancur, seolah berubah menjadi senjata belaka. Ia menunggu dengan tenang, tidak yakin apa yang sedang ditunggunya. Hening sejenak menyelimuti ruang yang dibuka oleh tulang-tulang naga lilin. Kehadiran Pangeran Kegelapan yang tak terkalahkan tampaknya telah benar-benar tiba, membayangi hati semua orang seperti bayangan. Liu Xiwan juga mulai meragukan pedangnya sendiri. Bahkan naga lilin yang kuat pun telah mati, begitu banyak pendahulu yang telah mati. Mungkinkah mereka benar-benar mencapai sesuatu? Di kerajaan ilahi gagak emas, Lu Jiajia dan Siming duduk di singgasana mereka, punggung mereka terasa kesepian. Menyaksikan kehidupan-kehidupan kecil yang mengembara di kerajaan, mereka seolah menyaksikan takdir mereka sendiri yang tak terhindarkan. Kegembiraan dan tawa yang baru saja mereka rasakan tiba-tiba memudar, dan singgasana di bawah mereka terasa dingin menusuk tulang. Dalam keputusasaan, sesuatu seolah turun dari atas. Bersamaan dengan itu terdengar suara lembut, mengharukan, namun tegas. Pangeran Kegelapan tidaklah tak terkalahkan. Ye Changong mendarat dengan anggun di samping Ning Changjiu. Mahkota perak di rambutnya, pita di pinggang rampingnya, kaus kaki katun seputih salju di kakinya. Di tengah energi spiritual yang melonjak, sosok gadis muda itu muncul dengan jelas. Pakaiannya dikenakan dengan cermat, halus dan sopan, seperti boneka. Bai Zhang berdiri di bahunya, matanya berkilau seperti batu permata. Ning Changjiu menatapnya, alisnya sedikit berkerut. Tangan kanan Ye Changong menutupi matanya, dan di antara jari-jarinya, cahaya keemasan tampak mengalir. Tuan, ada apa denganmu? Tanya Ning Changjiu. Saya baik-baik saja. Ye Changong menatap Yuan Jun, bibirnya sedikit terbuka saat ia mengulangi, Pangeran Kegelapan bukannya tak terkalahkan. Yuan Jun menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya angan-angan. Ye Changong berkata dengan tenang, saya baru punya gambaran awal saat ini, tapi jika... Ia baru setengah jalan berbicara ketika, di belakang Yuan Jun, Kewenzu, yang telah lama terdiam, bergerak. Kekuatan gelap di dalam dirinya seolah merasakan kegagalan perjanjian Yuan Jun dengan mereka, dan ia mengeluarkan perintah untuk membunuh lagi. Pedang hitam itu bergetar dengan dengungan. Ia memutar tubuhnya, melewati Yuan Jun bagai kilat, dan menebas ke arah Ye Changong, begitu cepat hingga bahkan mata Tai Yin pun tak mampu menangkapnya. Inilah Kewenzu muda, Kewenzu yang telah lama mengumpulkan kekuatan. Kekuatan serangan ini melampaui serangan yang ia lakukan di alam void. Siming dan Lu Jiajia tak punya waktu untuk melawan. Pedang Kewenzu sudah ada di depan mereka. Serangan itu memang mengejutkan, tetapi ketika niat membunuh Kewenzu mulai memudar, riak kecil muncul di danau putih bersih hati Ning Changjiu. Liu Xiwan membuka matanya. Ning Changjiu menyatu dengan pikiran dan jiwanya. Dalam momen yang tak terhitung singkatnya, Ning Changjiu seakan kembali ke saat pertama kali ia melancarkan teknik pedang ini. Kegelapan menyelimuti matanya, hanya menyisakan titik cahaya yang bergerak cepat, melambangkan vitalitas. Ia hanya perlu menggunakan pedang untuk mengisi titik cahaya itu. Entah ia yang menggerakkan pedang atau pedang perak yang mendorongnya. Pedang itu menusuk ke depan, mengisi titik cahaya itu dengan akurat. Dalam gambar yang membeku, pedang Kewenzu menembus telapak tangan kiri Ye Changong dan gagal menembus lebih dalam, tetapi tubuhnya tertusuk oleh pedang perak. Gambar itu membeku sesaat, Ning Changjiu meraung, menekan tubuhnya ke depan, menekan pedang perak, dan menebas tubuh muda Kewenzu. Ye Changong menggoyangkan pergelangan tangannya pelan, dan luka di tangannya langsung sembuh oleh kekuatan kehidupan. Yuan Jun menatap luka-lukanya yang telah sembuh dan berkata dengan suara pelan, ini awalnya adalah otoritasku. Menyaksikan kekuatan yang pernah dimilikinya, ia tak bisa lagi tenang.
Dengan pikiran sekilas, ia menyalurkan kekuatan dewa ilahi untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Energi spiritual melonjak keluar, seperti binatang buas yang haus akan daging dan darah. Di bawah, tubuh Kewenzu hampir terbelah dua. Ning Changjiu berhenti sebelum menghancurkannya, merasakan gelombang niat membunuh yang membubung dari atas. Ia menghunus pedangnya dan, dalam sekejap, menggenggam busur dewa. Ia mengunci Kewenzu dengan mata taiinnya, menarik busur sepenuhnya dalam sekejap mata, melepaskan anak panah. Tanpa menoleh ke belakang, ia menerjang langsung ke arah Ye Changong, menghunus pedang peraknya, dan di samping gurunya. Ia menghadapi Yuan Jun yang tiba-tiba murka. Yuan Jun tidak seperti dewa ilahi lainnya. Para dewa-dewa lainnya mengandalkan kerajaan dewa mereka sendiri, tetapi dunia ini adalah milik Yuan Jun. Meskipun ia hanyalah proyeksi, ia merasa seolah-olah hadir secara langsung. Lu Jiajia dan Siming menghunus pedang mereka, hendak turun tangan, ketika suara Ye Changong terdengar lagi. Tinggalkan tempat ini dulu. Jangan cari musuh untuk saat ini. Aku punya ide yang harus diwujudkan. Bai Zhang juga mengeong. Ia bisa merasakan bahwa semakin dekat mereka ke inti bumi, semakin kuat kekuatan Yuan Jun. Mereka harus kembali ke permukaan terlebih dahulu. Energi spiritual yang keruh membasahi fondasi bumi, dan teriakan gagak emas bergema di dalamnya. Yuan Jun mendongak, mengamati bayangan gagak emas, yang telah menembus tornado energi spiritual dan lolos, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia melirik tempat Kewenzu jatuh, tetapi mengabaikannya. Di sana, tampak tak bernyawa. Namun, pedang suci adalah boneka langsung dari Pangeran Kegelapan, dan bukan urusannya untuk menentukan nasib mereka. Di bawah kakinya, energi spiritual yang mengalir mengangkatnya dengan kecepatan tinggi, dan ia mengejar pemuda yang melarikan diri dan gagak emas. Gerhana bulan telah berakhir. Pada saat itu, di menara lukisan ilahi, Cao Xiaoli sedang menatap bulan. Di belakangnya, angin kencang bertiup, hampir melemparkannya dari tangga. Jisuan, di lantai atas, juga membuka matanya. Apa yang terjadi? Jisuan menatap ke kejauhan. Di sana, energi spiritual yang berputar melonjak dengan kekuatan langit dan bumi. Energi itu melintasi Guhuang, menjungkir balikkan gunung, dan membelah sungai, mengamuk ke arah mereka. Kata-kata gurunya bergema di benaknya. Buka menara lukisan ilahi. Tanpa ragu, ia memohon otoritas tertinggi menara lukisan ilahi, membuka gulungan sejarah 3 hingga 4.000 tahun. Gagak emas terbang masuk. Dari belakang, sosok Yuan Jun tampak menjulang. Jisuan menghunus pedangnya dan melompat maju, langsung menggunakan kekuatan asal Suan Ze untuk menangkisnya. Yuan Jun menatap Jisuan, mengerutkan kening. Kau masih hidup, katanya sambil mengulurkan tangan dan mendorong ke depan. Jisuan terkejut menemukan bahwa kekuatan asalnya, milik Suan Ze, telah ditekan oleh kekuatan yang sangat mirip dengan miliknya. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatanku? Jisuan tercengang dan bingung. Yuan Jun berkata, ini bukan kekuatanmu. Lalu apa ini? Jisuan semakin bingung. Ingatannya tentang 6 dewa primordial sudah kabur, tetapi ia ingat dengan jelas bahwa masing-masing dari 6 dewa mengendalikan 5 elemen dan otoritas reinkarnasi. Ia mengendalikan air, satu-satunya air. Mengapa Yuan Jun juga memiliki kekuatan yang sama? Yuan Jun, teringat akan pertemuannya dengan seorang teman lama, dengan sabar menjelaskan, ini adalah kekuatan dewa lain. Ketika aku diusir dari Jupiter, aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku harus menempati planet lain dengan dewa yang lebih lemah. Planet itu dulunya bernama Neptunus. Ini adalah kekuatan dewa Neptunus. Asap tebal menjilati langit, dan dedaunan pepohonan di bawahnya menggulung di tepinya, memancarkan aroma layu. Dari pepohonan yang menjulang tinggi terdengar suara gemuruh seperti jangkrik, diikuti oleh derak pohon tumbang dan auman ganas binatang purba. Di kejauhan, naga-naga bersayap membubung tinggi ke awan, berputar-putar seperti elang. Cao Xiaoli merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia menyaksikan naga-naga purba berputar-putar di sekelilingnya. Ia baru saja berdiri di menara lukisan ilahi, tetapi sesaat kemudian, pemandangan bersejarah itu terbentang, menyelimutinya. Di depan terbentang hutan purba, dan di belakangnya, ombak bergulung-gulung saat sungai meluap. Sepertinya itu Sungai Luo. Ia menggenggam pedang, mengenakan gaun bersih berwarna buah pir, tampak agak asing di dunia ini. Ia menyaksikan para naga berkumpul dan iblis-iblis hitam terus menyerbu di kejauhan. Desa manusia itu ditelan di dalamnya, dan banyak kultivator, bersenjatakan pedang besi, menyerang mereka, darah mereka berceceran di bayangan-bayangan. Di mana, ini? Cao Xiaoli menatap sungai luas tak berbatas di bawah kakinya, perasaan familiar muncul di hatinya. Apakah itu Sungai Luo? Tuan Luoshen, gelombang iblis telah tiba, menghancurkan formasi ternak. Para tetua desa selatan telah pergi untuk menghentikannya, tetapi saya khawatir mereka tidak bisa. Tuan Luoshen, silakan pergi. Seseorang bergegas menghampiri, berlutut di hadapannya, dan berteriak serak.
Cao Xiaoli menatap anak buahnya dan mencoba menjawab, tetapi sebuah suara yang bukan miliknya terdengar dari dalam dirinya, aku tidak bisa pergi. Pria itu, gemetar seluruh tubuhnya, berkata, kita tidak mungkin menang. Mereka terlalu banyak. Mereka bisa meratakan setiap desa di dekat Sungai Luo hanya dengan kaki mereka. Suara dingin di dalam hati Cao Xiaoli terdengar lagi, cari keempat tetua dan suruh mereka membawa warga sipil dan mengungsi ke utara, untuk sementara berlindung di pegunungan bersalju. Aku akan menahan mereka sampai bantuan tiba. Tunggu bantuan. Tak seorang pun akan datang, Tuan Luoshen, apakah kau masih menunggunya? Bukankah kau bilang akan membawa kita ke dunia cahaya? Jika kau mati, semuanya akan berakhir. Bawahan yang menghunus pisau, wajahnya berlumuran darah, meraung penuh semangat. Cao Xiaoli menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Ia berbalik dan melihat lebih banyak orang di sekitarnya, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya berpakaian compang camping, mata mereka tertuju padanya dengan ketakutan dan kehampaan. Bawa kami pergi. Tuan Luoshen, jangan tinggalkan kami. Tidak ada makanan di pegunungan bersalju, dan kami akan mati jika pergi. Petik 2. Gendang telinga Cao Xiaoli berdengung. Di kejauhan, segerombolan binatang raksasa tampak menyerbu ke arah mereka, bumi berguncang. Dalam benaknya, diri yang lain berbicara lagi. Aku tidak menunggu siapapun. Aku tinggal di sini hanya untuk mengukir jalan berdarah untukmu. Jika tidak, aku akan mati bersamamu. Dengan ini, ia melangkah tak terkendali menuju auman naga dan iblis besar di kejauhan. Raungan suku dan bawahannya jauh di belakangnya. Tidak, tidak. Cao Xiaoli berteriak dalam hati. Di matanya, ia seperti melihat sungai Luo yang berlumuran darah lagi, elang-elang yang berputar-putar, matahari terbenam. Ia tewas di tepi sungai, bersandar pada pedangnya, mayat-mayat bertumpuk di kakinya. Orang-orang yang ia lindungi perlahan mendekat dari belakang dan berlutut bersama dalam genangan darah. Cao Xiaoli tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajiner. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya mendengar auman naga itu. Ia mencengkeram pedangnya, membungkuk, menatap para naga yang berkumpul, tetapi tubuhnya melompat maju tak terkendali, seolah-olah memenuhi suatu misi sejarah yang telah ditakdirkan. Di langit kelabu, saat Cao Xiaoli menghunus pedangnya, seberkas cahaya pedang putih menyambar melewatinya. Ia menemukan sedikit kejelasan dalam kilatan cahaya pedang ini. Darah berceceran di tengah cahaya yang saling bertautan, sementara tubuh-tubuh besar naga dan iblis berjatuhan ke tanah satu demi satu. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah tangan mencengkeram pinggangnya. Angin menderu melewati telinganya, ia sudah melayang tinggi di udara. Tuan, bisik Cao Xiaoli pelan, kesadarannya kembali. Ia menatap pemuda yang memeluknya dan berbisik, aku bisa mengalahkan mereka. Ning Changjiu berkata, musuh kita bukanlah mereka. Tak perlu buang waktu. Pelangi pedang mendarat, dan gagak emas melesat keluar. Lu Jiajia dan Siming menghunus pedang mereka, menghalangi barisan depan desa. Formasi ternak di depan telah hancur, dan sosok-sosok mengerikan menyerbu ke arah mereka seperti kawanan monyet. Lu Jiajia dan Siming bertukar pandang, menghunus pedang hitam putih mereka secara bersamaan. Cao Xiaoli berdiri di belakang mereka, menyaksikan cahaya menyatu di langit, tiba-tiba merasa ingin menangis. Apakah kau menunggunya? Suara samar itu menggema di dalam hatinya. Cao Xiaoli terdiam sejenak, lalu dengan cepat menjawab dalam benaknya, aku berhasil. Aku berhasil, baguslah. Suara itu menghilang. Cao Xiaoli mencengkeram dadanya, merasakan gelombang kehilangan yang tak henti-hentinya. Di depan, para naga dan iblis menjerit dalam cahaya pedang, berjatuhan seperti sawah yang disayat. Ini pada akhirnya hanyalah ilusi sejarah, alam para dewa dan iblis tampak seperti ilusi di hadapan pedang mereka. Orang-orang yang melarikan diri menatap mereka dengan takjub, bertanya-tanya di mana senjata-senjata suci ini turun. Mereka berempat dengan cepat menerobos, terus maju hingga mencapai tepi laut utara. Jangan takut, ini hanyalah ilusi sejarah dari menara lukisan ilahi, sebuah kenangan dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ning Changjiu menepuk bahu Cao Xiaoli, meyakinkannya. Aku tidak takut. Cao Xiaoli berkata dengan serius, aku tidak takut saat itu. Yah, Xiaoli kita yang paling berani. Ning Changjiu menatap gadis di sampingnya dan tersenyum lembut. Tuan, kenapa kita ke sini? Apa domba itu begitu kuat? Tidak bisakah Tuan mengalahkannya? Tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu menjelaskan, ia terhubung erat dengan dunia ini, dan kekuatannya jauh melampaui proyeksi raja-raja lain, tetapi proyeksi hanyalah proyeksi. Tentu saja, aku tidak takut padanya sekarang, tapi, Tuan bilang dia ingin waktu tenang. Tuan, gumam Cao Xiaoli pelan. Lu Jiajia dan Siming terbang kembali dengan pedang mereka. Cao Xiaoli kagum, pedang para saudari semakin cepat. Siming mencubit pipinya dan mendesah, sayangnya, sejarah hanyalah sejarah. Sekalipun kita membunuh segalanya di sini, kita tidak bisa mengubah masa lalu sedikit pun. Tidak masalah.
Masa lalu sudah berlalu. Cao Xiaoli berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan dingin Siming menghilang. Ia berjalan ke sisi Cao Xiaoli dan berbisik, angin laut di depan sangat asin. Kalau kau ingin menangis, silakan saja. Cao Xiaoli mengerutkan bibirnya dan berbisik, apa pentingnya? Kakak Siming sedang berusaha membahagiakan Xiaoli lagi. Lu Jiajia, yang berada di garis depan, berhenti. Di tepi laut utara, Bai Zhang telah membesar, kini tergeletak di tanah. Ye Changong, mengenakan dasi kupu-kupu besar, berdiri di atas batu hangus, menatap matahari terbenam yang bersinar terang, cahaya keemasan masih terpancar dari mata kanannya. Guru, apakah Yuanjun mengejar kita? Tanya Lu Jiajia. Ye Changong mengalihkan pandangannya, berkata, pasti. Ning Changjiu berkata, jangan takut. Aku yakin bisa menghancurkan proyeksi Yuanjun, tapi, aku khawatir ada musuh lain. Lu Jiajia bertanya, apakah kau membunuh ke Wenzu dengan serangan terakhirmu? Ning Changjiu mengalihkan kesadarannya kepada Liu Xiwan, yang masih termenung di lubuk hatinya. Liu Xiwan ragu sejenak, lalu berkata dengan marah, tidakkah kau sadar betapa kuatnya pedang pamungkas dalam sutra pedang Tianyu kita? Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu menatap Lu Jiajia dan berkata dengan suara berat, dia mungkin masih hidup. Saat ia meninggalkan ruang berisi mayat naga lilin, sisa-sisa tubuh ke Wenzu muda jatuh ke dasar, tenggelam oleh batu-batu yang berjatuhan dan energi spiritual yang memancar, hidup atau matinya tak diketahui. Ning Changjiu membuka mata tayinnya dan melirik sekilas. Ia samar-samar merasakan serpihan kesadaran yang tersembunyi di bawah lautan kesadaran Zulong, tetapi ia tak sempat memahaminya. Alis. Lu Jiajia berkerut saat ia berkata, kekuatan gelap pangeran kegelapan bagaikan otoritas tak terbatas yang kita bicarakan. Selama ia bertahan, ia akan beregenerasi dengan utuh. Ning Changjiu merasakan sedikit keputusasaan. Membunuh satu ke Wenzu saja sudah sangat sulit. Jika seluruh pangeran kegelapan seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa menang? Siming berjalan ke permukaan, menatap hamparan luas. Makhluk-makhluk yang bertanggung jawab melindungi peradaban sebelumnya mencoba membunuh kita, para bayi yang baru lahir. Ironis sekali, kata Ning Changjiu, mungkin ini adalah bencana peradaban. Hanya dengan selamat dari musibah, seseorang dapat memasuki dunia yang benar-benar baru. Ning Changjiu mendekati Ye Changgong, menatap mata kanannya yang berwarna aneh. Ia bertanya, guru, ada apa dengan mata Anda? Ye Changgong menjawab, saya belum yakin, tapi saya tahu ini ada hubungannya dengan api. Api, Ning Changjiu bertanya, dan mengapa kita di sini? Ye Changgong menjawab, saya punya beberapa ide yang perlu diverifikasi. Saya akan memberi tahu Anda setelah selesai. Ya, Ning Changjiu tidak mendesak. Setiap ekspresi langsung dari pikiran seseorang dapat diamati oleh makhluk di luar alam ilahi. Ye Changgong tidak dapat menyuarakan pikiran terdalamnya sampai ia benar-benar memahaminya. Wanita muda itu menatap perairan laut utara untuk terakhir kalinya. Ia memeluk leher Bai Zhang, tubuh mungilnya mengangkanginya, dan duduk dengan kokoh di punggung harimau putih itu. Guru, kita mau kemana sekarang? Tanya Cao Xiaoli. Ke masa lampau, jawab Ye Changgong, mungkin 4000 tahun yang lalu. Titik titik titik. Titik titik titik. Bumi pusat, Jianghe, surga gua ke-73. 5 hari tersisa hingga hari ke Wenzu berjanji untuk meninggalkan pengasingannya. Beberapa hari terakhir ini, Liu Junzuo telah mencoba menyerang sosok-sosok hantu yang berkeliaran di koridor kuno, tetapi ia terkejut menemukan bahwa mereka seperti makhluk abadi sejati. Bahkan setelah dipotong menjadi ribuan bagian, mereka masih dapat disatukan kembali dalam wujud aslinya. Mereka mengabaikan serangan pedangnya dan terus berkeliaran di koridor kuno siang dan malam. Hari ini, getaran kecil datang dari barat laut. Betapapun mengejutkannya peristiwa di barat laut, pada saat getaran mencapai paviliun pedang, getaran itu hanyalah getaran samar. Namun, getaran samar inilah yang menyebabkan sosok-sosok hantu yang berkeliaran di koridor kuno berhenti. Liu Junzuo duduk di biliknya dan melihat keluar. Ia terkejut menemukan bahwa hantu-hantu itu tidak hanya berhenti, tetapi juga mengulurkan tangan dan menggunakan tongkat giok mereka untuk mengetuk dinding di samping para murid yang mundur. Tanpa pikir panjang, Liu Junzuo segera mengaktifkan kekuatan bangsa sisa di dalam dirinya. Saat pedang itu berkilat, ia melompat maju, menyeret pedangnya melintasi pemandangan, menciptakan pertunjukan cahaya dan bayangan yang memukau. Di dalamnya, sosok-sosok hantu hancur dan jatuh ke tanah, lalu mulai berkumpul kembali dengan cepat. Sementara itu, para murid yang menyendiri di dalam gua, sambil menguatkan tubuh mereka, perlahan membuka mata satu per satu. Saudari tertua terbangun lebih dulu. Zhou Zhenyu mengerutkan kening saat ia melihatnya berdiri di koridor kuno, dengan pedang di tangan, seolah menghadapi musuh. Adik perempuan, kau, apa yang kau lakukan? Banyak bayangan bergerak memisahkan Liu Junzuo darinya, tetapi Zhou Zhenyu jelas tidak bisa melihat. Liu Junzuo membuka mulutnya sedikit, ingin menjelaskan. Namun murid-murid lainnya segera terbangun, dan tatapan mereka secara naluriah beralih kepadanya.
Ia merasa tubuhnya menegang di bawah tatapan para murid. Liu Junzuo membuka mulutnya, lalu menurunkan kelopak matanya, menghindari hantu-hantu yang telah kembali ke wujud aslinya. Sebaliknya, ia berbisik, tidak ada. Hanya menguji apakah pedangku lebih tajam setelah ditempa. Ia tidak bisa menyelesaikan masalah hantu saat ini, dan murid-murid lainnya juga pasti tidak bisa. Mengungkitnya hanya akan menambah kepanikan. Zhou Zhenyu bersenandung, tanpa curiga pada adik perempuannya. Masih ada 5 hari sampai tanggal yang dijanjikan guru. Kenapa kalian semua sudah bangun? Tanya Liu Junzuo penasaran. Zhou Zhenyu menjelaskan, 45 hari adalah batas waktunya. Terlepas dari apakah penempaan berhasil atau tidak, kita harus berangkat. Bangun pagi tentu saja hal yang baik, mungkin kita bahkan bisa membantu guru. Oh, jadi, jawab Liu Junzuo tanpa sadar. Zhou Zhenyu telah pergi mengumpulkan para murid untuk memeriksa latihan mereka. Meskipun proses penempaan itu menyakitkan, hasilnya lebih berhasil dari yang diharapkan. Hanya dalam waktu sebulan lebih, Paviliun Pedang telah mendapatkan 10 murid yang telah mencapai alam Dao kelima semu. Tidak jelas seberapa besar manfaat alam-alam ini dalam pertempuran yang akan datang. Bersama-sama, para murid muncul dari Gua Surga ke-73. Selama proses ini, hantu-hantu itu tidak bergerak. Namun Liu Junzuo tidak merasa lega karenanya. Malah, ia merasakan kulit kepalanya kesemutan, karena setelah mereka meninggalkan gua, hantu-hantu berjubah kuno dan memegang tongkat giok itu mengikuti mereka. Mereka berdiri di belakang para murid satu demi satu, seperti bayangan yang tak terhindarkan. Liu Junzuo dapat meramalkan bahwa jika hantu-hantu ini ingin bertindak, mereka dapat menggunakan teknik boneka tanpa sepengetahuan para murid, mengubah semua orang menjadi boneka yang dapat dimanipulasi. Bagaimana mungkin ia menghentikan mereka? Liu Junzuo mengepalkan tinjunya semakin erat, keringat bercucuran. Ketika angin meniup ujung rambutnya, ujung sepatu giok wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar. Adik perempuan, Zhou Zhenyu menyentuh bahunya dengan lembut. Liu Junzuo terkejut dan menatapnya. Zhou Zhenyu menatap wajah cantik adik perempuannya dan berkata dengan cemas, "Adik perempuan, ada apa denganmu? Apa ada yang salah saat kau menempa tubuhmu? Atau, apa kau mengkhawatirkan sesuatu?" Liu Junzuo menyelipkan sejumput rambutnya. Melihat ekspresi khawatir kakak perempuannya, keyakinannya semakin kuat. Bunuh para dalang, dan boneka-boneka itu juga akan mati. Siapapun yang mengendalikan mereka, akan ia bunuh, bahkan jika orang itu adalah mentornya. Liu Junzuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit, khawatir tentang adik perempuanku." Adik perempuan, Zhou Zhenyu, juga teringat Liu Xiwan, berkata, "Ning Changjiu orang yang kejam. Adik perempuanku telah jatuh ke dalam perangkap berbahaya. Aku ingin tahu apakah dia akan selamat. Kuharap dia berhasil dalam pembunuhan itu." Liu Junzuo terkekeh merendahkan diri dan berkata lembut, "Untung aku tidak dibunuh." Apa? Zhou Zhenyu tidak mengerti. Maksudku, adik perempuanku pasti akan berhasil, kata Liu Junzuo sambil tersenyum. Zhou Zhenyu mengangguk pelan, alisnya masih terukir khawatir. Murid-murid lainnya sudah siap. Dipimpin oleh dua saudari senior, mereka menuju barat laut, diikuti oleh sosok hantu berjubah kuno dan tongkat giok. Saudari senior, begitu kita sampai di Guhuang, kalian berdua harus tetap di tempat. Aku, di level tertinggi, akan mencari jalan untukmu, kata Liu Junzuo. Aku akan memberitahumu setelah aku yakin semuanya aman. Singkatnya, jangan terburu-buru. Zhou Zhenyu tidak tahu persis apa yang dikhawatirkannya, tetapi demi keamanan, ia setuju. Malam itu, 13 sosok meninggalkan Jianghe satu demi satu. Ini adalah malam menjelang banyak peristiwa besar. Atmosfer yang menyesakkan entah kenapa menyelimuti langit di atas Middle Earth, dan angin serta awan yang melewati dunia fana mengering, seolah-olah meramalkan bencana yang akan datang. Hari ini, Jiuling Yuansheng mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Ze dan monyet kecil itu, mengatakan bahwa ia akan bertemu seorang teman lama. Di dalam rumah, monyet kecil itu dengan tekun membangun naga kayu. Aku pernah mendengar legenda Middle Earth. Ketika 4 simbol membawa bencana, seekor naga emas akan muncul. Sembahlah naga emas itu dan kau akan selamat. Kata monyet kecil itu sambil menenun naga kayu, ketika bencana datang, kita akan pergi ke kota dan menari bersama naga itu untuk mengelabui penduduk. Lalu kita akan menghancurkan 81 kota dan menyelamatkan orang suci itu. Menari naga. Bai Ze menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku hanya pernah mendengar tentang tarian singa dan naga, tapi belum pernah mendengar tarian singa naga. Monyet kecil itu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, jangan sarkastis. Ayo bantu aku. Kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Bai Ze berkata, naga emas sekuranmu tidak boleh dilihat oleh seluruh kota. Monyet kecil itu bertanya, seberapa besar naga itu? Bai Ze berkata, setidaknya harus setengah dari ukuran 81 kota. Monyet kecil itu sedikit membeku.
Ia menatap Bai Ze dengan penuh semangat dan bertanya, kalau begitu, bisakah kau menggunakan kekuatan sihirmu untuk menirukannya? Bai Ze menggelengkan kepalanya. Jika kita ingin menyelamatkan orang suci itu, aku tidak bisa membuang-buang energiku untuk ini. Monyet kecil itu mengepalkan tinjunya, menatap naga kayu yang telah susah payah ia buat, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Di sebuah kuil, Jiuling Yuansheng melangkah melewati ambang pintu, matanya melewati kerumunan yang ramai, dan akhirnya ia melihat seekor kura-kura besar berbaring di kolam. Ini adalah kura-kura koin emas kuil. Jika kau bisa melempar uang di punggungnya, itu berarti keberuntungan. Jadi ada banyak uang yang menumpuk di punggungnya. Kura-kura ini sangat tua, dengan kerutan di leher dan kelopak matanya yang terkulai, ia tampak seperti perubahan hidup. Kakinya berdiri di air, kepalanya miring keluar, dan di belakangnya adalah Buddha di kuil yang dicat dengan emas, dengan asap hijau mengepul. Jiuling Yuansheng berjalan ke sisinya, menatap kura-kura itu, mengeluarkan sebuah lonceng pipi, dan berkata dengan penuh emosi, lama tak bertemu. Kura-kura tua itu sedikit menggerakkan kepalanya dan menoleh ke arah singa. Ia menatap lonceng yang patah itu cukup lama sebelum berkata, ya, lama tak bertemu. Singa biru 9 roh, aku tak menyangka kau masih hidup. Santo Primordial 9 roh tersenyum dan berkata, aku tak menyebut diriku seperti itu lagi. Mereka memanggilku Santo Primordial 9 roh. Santo Primordial, kura-kura tua itu merenung. Kedengarannya bahkan lebih kuat. Tidak seperti aku masih belum punya nama. Santo Primordial 9 roh bertanya, bukankah kau disebut kura-kura roh penekan laut? Itu gelarku, bukan namaku. Kura-kura roh penekan laut melihat lonceng itu dan berkata, bagaimana kabar pemuda yang membawakanmu lonceng itu? Kurasa dia baik-baik saja, tanya Santo Primordial 9 roh. Kau tidak memakannya, kan? Kura-kura roh penekan laut bertanya dengan ragu. Santo Primordial 9 roh mengejek dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan seperti itu? Para penyembah datang dan pergi, seolah tak menyadari keberadaan singa berkepala 9. Kura-kura roh penekan laut menatap langit kelabu dan berkata, sudah 500 tahun. Ya, Jiuling Yuansheng mengangguk dan berkata, 500 tahun yang lalu, langit miring ke barat laut dan bumi tenggelam ke tenggara. Saat itu, kupikir kau sudah mati. Kura-kura roh penekan laut berkata, jangan khawatir. Seperti kata pepatah, kura-kura berusia 1000 tahun hidup 10.000 tahun, jadi aku masih muda. Lagi pula, bagaimanapun juga, kura-kura akan hidup lebih lama dari singa. Benarkah? Jiuling Yuansheng meletakkan tangannya di lutut dan berkata, tapi berapapun lamanya ia hidup, ia hanya 500 tahun. Kita semua dijaga tetap hidup oleh Santo. Kura-kura roh penekan laut berkata, kau datang ke 81 kota untuk menyelamatkan orang suci itu, kan? Jiuling Yuansheng berkata, bagaimana denganmu? Kau juga. Kura-kura roh penekan laut menggelengkan kepalanya, aku tidak punya kemampuan itu. Aku hanya ingin menemaninya sedikit lebih lama. Jiuling Yuansheng tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan. Ia duduk di sana, seperti pria tegap di usia senjanya, memikirkan hidupnya di waktu luang. Kura-kura penjaga laut bertanya, kita punya banyak orang seperti kita, yang masih terjebak di bawah kota kekaisaran di bumi. Jiuling Yuansheng mengangguk, ya, bisakah mereka diselamatkan? Jika orang suci itu bisa hidup, mereka juga bisa hidup. Benar, banyak rekan kita masih mengapung di laut reruntuhan. Jika memungkinkan, ingatlah untuk membawa mereka kembali untuk dimakamkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Jiuling Yuansheng meletakkan tangannya di lutut dan mendesah, seandainya orang suci itu memberiku pisau, bukan payung besi, aku tidak akan mau melindungi siapapun dari angin dan hujan. Kura-kura penjaga laut menghiburnya, Sang Santo punya segalanya. Dia pasti punya alasan untuk memberimu payung. Mungkin, demikianlah, singa dan kura-kura, yang terpenjara bersama dalam hujan badai, berbincang. Setelah pertempuran mereka dengan surga, semua roh layu, dan mata mereka yang dulu tajam kini lapuk, seperti lonceng perunggu yang berkarat. Demikianlah berakhirnya reuni mereka setelah 500 tahun. Air di sini terlalu dangkal. Apakah kau terbiasa? Jiuling Yuansheng berdiri, memandanginya, dan bertanya. Kura-kura penekan laut berkata, sekarang keempat lautan damai dan kelima danau tenang. Dunia manusia tidak lagi membutuhkanku. Aku datang dari kuil dan sudah waktunya aku kembali ke sana. Santo 9 roh mengangguk dan berkata, kalau begitu, jaga dirimu. Di bawah sinar matahari terbenam, kura-kura penjaga laut menoleh, menatap pantulan merah tua di air dan koin-koin tembaga yang berserakan di punggungnya. Ia tersenyum, aku baik-baik saja. Lihat, aku sangat kaya. Titik titik titik. Sambil tertawa pelan, Jiuling Yuansheng melangkah melewati kerumunan yang berlalu dan keluar dari kuil yang masih ramai. Seorang wanita menjatuhkan dompetnya saat membeli dupa. Jiuling Yuansheng berubah menjadi seorang pria tua, memungutnya, dan mengembalikannya kepada wanita itu.
Seorang anak di sampingnya dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, kakek." Ibu dan anak itu berterima kasih kepadanya dan kembali ke kuil. Anak itu mengambil koin tembaga terkecil dan mencoba melemparkannya ke punggung kura-kura. Di dalam kuil, orang-orang menyalakan dupa dan berdoa memohon sebuah pertanda. Para Buddha dan Bodhisattva yang bersemayam membentuk segel tangan dan menundukkan alis mereka, memancarkan belas kasih yang tak terlukiskan, seolah menawarkan perlindungan. Tanpa sepengetahuan orang-orang, pria tua itu, yang berniat menghancurkan segalanya, berdiri di luar, diam-diam menatap mereka. Jiuling Yuansheng memejamkan mata dan berbalik. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seekor burung berbulu emas terbang dan hinggap di pohon di sampingnya. "Kenapa kau di sini? Apa kau tidak takut aku akan memakanmu?" Sein Primordial 9 Roh tidak menyembunyikan keterkejutannya. Yang datang adalah roh bersayap emas. Ia kini menjadi jiwa yang tersisa, terbungkus serpihan otoritas, nyaris tak mampu mempertahankan wujud aslinya. Dapeng bersayap emas berkata, "Ini surat dari Ratu Segala Monster. Surat ini berisi dugaan-dugaannya dari mengamati bintang-bintang akhir-akhir ini. Ia memintaku untuk memberikannya kepada Bu Keguan. Mungkin akan berguna." Jiuling Yuansheng bertanya, "Lalu kenapa kau tidak pergi mencari murid-murid Bu Keguan?" Dapeng bersayap emas menggelengkan kepalanya dan berkata lemah, "Aku tidak punya kekuatan untuk mencari mereka. Kau bisa meneruskannya kepadaku, dan aku hanya bisa datang kepadamu." Jiuling Yuansheng bertanya dengan bingung, "Kenapa? Tubuhku yang lemah dengan jiwa yang hancur tak mampu lagi berbuat apa-apa." Dapeng bersayap emas menatapnya dan berkata, "Bukankah kau selalu ingin mendapatkan otoritas penuh Taoti? Sekarang, makanlah aku."